Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali dengan dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam istirahat kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau dengan dengaran firman-Mu yang menjadi suluh kami dalam perjalanan hidup kami di hari yang baru yang Tuhan berikan. Berbicaralah Tuhan, jadilah kembali dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagianya wanita yang dipulihkan. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 1 ayat 20 yang mengatakan, Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 21 mengatakan, sungguh Tuhan memperhatikan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu Samuel yang masih muda bertambah besar di hadapan Tuhan. Ada pepatah mengatakan, jangan menggerutu karena bunga mawar memiliki duri. Sebaliknya bersyukurlah karena duri itu menghasilkan bunga yang indah, yaitu bunga mawar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sepanjang tahun-tahun penderitaan Hana karena kemandulannya, ia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak pernah melihat atau membaca reaksi negatif Hana kepada Penina. Ketika Penina madunya itu terus-menerus menghinanya. Hana juga tidak menyalahkan suaminya yang mengambil Penina sebagai istri kedua. Dan yang sekaligus selalu menyakiti hatinya. Bahkan ketika iman Eli mengiranya mabuk pada waktu dia berdoa, padahal ia sedang berdoa sungguh-sungguh, Hana tidak menunjukkan reaksi yang terlalu negatif seperti marah. Sebaliknya ia menjelaskan kepada Imam Eli dengan baik mengenai suasana hatinya dan memilih untuk menyerahkan semua kepedihan hatinya di dalam doa kepada Allah. Pemazmur berkata, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang-orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Mazmur 22 ayat 25. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak selamanya Allah memberikan orang yang mengasihinya menderita. Pada waktunya ia akan menolong dan membebaskannya. Allah melihat penderitaan Hana dan hatinya juga terus tertuju kepada Tuhan. Allah memperhitungkan pengorbanan Hana yang mau menyerahkan anaknya Samuel yang masih kecil ke rumah Tuhan. Dan untuk semua itu Allah sudah menyediakan sesuatu bagi Hana. Allah memulihkan keadaannya dari wanita yang mandul menjadi wanita yang subur, yang bisa melahirkan beberapa anak. Hana yang tadinya dihina karena tidak bisa melahirkan anak, kini menjadi seorang ibu yang berbahagia karena mempunyai anak-anak kandungnya sendiri. Hana bahkan tidak hanya melahirkan seorang anak, tetapi Allah memberinya lebih dari satu. Sesudah Samuel, Hana masih melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 orang perempuan lagi. Allah memberikan kepada Hana kemuliaan serta kebahagiaan, ganti penghinaan dan kesusahan selama bertahun-tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, semuanya menjadi indah dan sangat membahagiakan ketika Allah memulihkan keberadaan kita. Seperti sebuah ungkapan yang mengatakan di ujung lorong gelap ada cahaya terang yang hanya bisa dicapai jika kita terus berjalan. Kalau saat ini Anda sedang berada dalam masa-masa yang sulit, tetaplah setia kepada Allah dan berharaplah terus kepadanya. Tidak ada kesetiaan yang berakhir dengan kekecewaan. Sebab itu setialah dan tetaplah arahkan mata iman kepada Allah sekalipun dalam pergumulan yang hebat. Suatu saat Allah akan memulihkan menurut
caranya menurut pemikiran dia, memulihkan keberadaan kita dan menggantikan duka cita menjadi kebahagiaan menurut ukuran Allah. Mungkin Anda berkata, sampai sekarang saya sudah setia berdoa. Sampai kapan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, teruslah berdoa sampai Tuhan menjawabnya. Tuhan akan membentuk hatimu menjadi lebih berhikmat, lebih mengerti akan maksud Tuhan terhadap penderitaan-penderitaanmu. Sehingga engkau semakin militan kepada Tuhan. Semakin menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sampai akhir hidupmu. Walaupun apa yang engkau mau tidak terjawab menurut pikiranmu. Tetapi engkau sudah dimenangkan oleh Tuhan. Itulah yang utama. Bukan masalahmu. Tetapi perubahan pemikiranmu kepada Tuhan. Perubahan imanmu semakin militan kepada Tuhan. Itulah yang mulia. Untuk itu, tetaplah berharap kepada Tuhan. Nantikanlah jawaban Tuhan yang dahsyat menurut kehendaknya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kuatkan hatiku agar aku bisa bertahan dalam menghadapi setiap kesulitan hidup ini. Aku percaya pemulihan darimu pasti akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tetaplah setia sambil terus menantikan pemulihan dari Allah. Selamat pagi, selamat berkarya. Selamat bertekun di dalam pergumulan hidupmu. Tuhan besertamu. Immanuel. Amin. 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 Amin.